Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwata illa billah. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyati ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ikhwanu fillah rahimanallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM dan seluruh pengurus Masjid At-Taqwa ini, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran, diberikan kesehatan, diberikan tambahan usia untuk memakmurkan masjid ini dan dalam rangka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para rekan-rekan asatiz wal asatijat, para hujjaj, jamaah semua yang hadir, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama, terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah setelah kita diberikan berbagai nikmat yang tidak bisa kita menghitungnya, dan mudah-mudahan dengan pandainya kita bersyukur nikmat kita selalu ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam mari bersama kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah membawa kita menuju jalan minaz zulumati ilan nur, menuju jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang saya hormati, sebelumnya mari kita tawasul dengan berfatihah kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang baik dan manfaat, mudah-mudahan segala urusan kita diberikan kemudahan, kita diberikan kesehatan, diberikan tambahan usia yang barokah, dan mudah-mudahan kita diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bagi yang sudah berkeluarga, yang belum berkeluarga, mudah-mudahan dipertemukan dengan jodoh yang terbaik, dan mudah-mudahan yang memiliki hutang terbayar hutang-hutangnya dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sedang mengaji, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah tolong kita untuk melaksanakan ibadah, dan Allah bantu kita untuk meninggalkan berbagai durhaka yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hajihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah Haidir, Nabi Allah Idris, Nabi Allah Ilyas, Nabi Allah Isa bin Maryam, malaikat Jibril, Mikail. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudara kita yang sudah menyiapkan lembaran-lembaran untuk kita mengaji.
mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh dan diganti rezekinya yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita malam ini saya membawakan tema materi yaitu untuk manusia ini berkurban di bulan haji besok. Makanya bulan Idul Fitri itu, Idul Adha itu dinamakan juga bulan untuk berkorban, karena memang kita ditugaskan berkorban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada bedanya, yang namanya kekah, ada yang namanya kurban. Karena memotong kambing itu ada dua macam, ada yang keperluan kita juga tentunya. Allah anjurkan, Nabi sampaikan di dalam Al-Quran, man kana lahu sa'atan walam yudohi fala yaqrobanna musallana. Kata Nabi dalam hadisnya, siapa orang yang mempunyai kelapangan rizki untuk berkorban, kemudian falam yudohi, dia tidak mau berkorban, fala yaqrobanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami, kata Nabi. Saking Nabi jengkelnya. Jadi kalau kita mampu berkorban, berkorbanlah. Kita usahakan setiap tahun cuma satu kali kita, dan korban bukan hanya satu kali. Jangan sampai ada orang yang kaya, tahun kemarin saya udah berkorban Pak Ustadz, nggak ada ceritanya. Rezeki kita kan dikasihnya inginnya tiap hari oleh Allah. Masa giran kurban kita hanya setahun sekali, hanya seumur hidup sekali. Kalau haji iya, tapi kalau korban setiap tahun ketika kita mampu silahkan berkorban. Kemudian bedanya korban dengan zakat, dengan fitrah, dengan infak. Kalau infak itu pakai, tapi kalau korban enggak. Misalnya ada orang kaya raya konglomerat yang pakainya Mercy segala macam, kalau mau korban itu asal kambingnya sah silahkan saja, cuman kurang baik saja gitu. Masa duit miliaran korban dengan kambing yang harga 2 juta kagak pantas. Soal sahnya sah, boleh. Beda dengan zakat. Kalau zakat kan kalau 1 juta misalnya ngeluarinnya 2,5%, cuma 25.000. Kalau 2 juta cuma 50.000, 3 juta 75, 4 juta 100.000, tapi kalau korban enggak. Jadi kalaupun orang kaya korban itu dengan yang seharga 3 juta boleh saja, karena tidak aturan untuk itu. Yang penting dia lakukan karena ikhlas semata-mata mencari ridhonya Allah. Itu ayatnya silahkan dibaca di surat Inna Atoina ayat nomor 2. Silakan Pak Ustadz. Yang paling kanan silakan. Ya. Ya, setelah Jumat kan silakan. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Nah ini dia. Jadi kita diinstruksikan oleh Allah. Saya pernah ketemu guru Pak, sekitar 98-an. Itu bagaimana guru itu nyuruh saya berkorban beneran. Allah yang jadi saksi, nggak bohong. Saya disuruh oleh guru yang tersebut yang bersangkutan agar berkorban pakai uang. Karena kita sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tolong kita korbannya itu fisabilillah dengan uang. Sampai dia bilang waktu itu, ingat banget saya, minta 1 juta silahkan. Jadi berdua 2 juta. Jadi kita tidak lagi berjuang, tidak usah makan kambing, dia bilang. Tapi bahasa Allahnya fasholli lirabbika wanhar, sholatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Wanhar itu alirkan darah. Jadi kalau korban itu tidak bisa dengan uang. Uangnya dibelikan kambing, dibelikan binatang, binatang disembelih. Itu korban, nggak usah ditukar dengan yang lain. Seperti ada orang akikah pakai ayam, jangan akikah pakai ayam. Akikah ya yang namanya akikah pakai kambing, kambing dipotong di hari yang ke-7 atau hari-hari berikutnya. Ini perintah dari Allah. Kemudian kalau korban itu dahulukan. Misalnya nih bapak dan ibu, bapak dan keluarga semua yang hadir di sini ada belum kekah, belum korban, duluin korban. Jangan kekah dulu. Kalau kekah kapan aja boleh. Kalau korban kan waktunya cuma 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13. Jangan. Terus kalau korban perintahnya langsung dari Allah lewat Quran, sementara kekah perintahnya lewat Nabi. Walaupun perintah Allah tapi melalui lisan Nabi, nggak ada di Quran perintah kekah. Nah karena itu kalau ada yang belum kekah kemudian korban, maka korban dahulukan. Kalau kita korban misalnya tanggal 10, 11, 12, 13 nggak bisa, nggak ada waktunya lagi. Tapi kalau kekah sepanjang hidup boleh.
Bahkan hari raya nanti orang lain korban, misalnya sapi untuk 7 orang, orang lain untuk korban, kita untuk kekah boleh, 1 orang untuk kekah. Sebutkan saja niatnya untuk kekah, silahkan. Kekah itu kapan saja boleh, maka dahulukanlah korban. Jadi jangan sampai ada yang memahami dan memahami sendiri bahwa akekah itu, korban itu tidak akan diterima oleh Allah sebelum kekah. Justru yang paling utama adalah korban. Terus kekah itu perintah orang tua kepada anak. Tapi korban itu perintah Allah terhadap masing-masing jiwa. Kekah mah perintah orang tua, perintah Allah kepada orang tua, perintah Nabi kepada orang tua. Makanya ketika lahir anak diperintahkan untuk kekah, bukan untuk pribadi kekah mah. Tapi kalau korban untuk pribadi, saya korban, istri saya korban, anak saya korban sendiri-sendiri. Tapi kalau seorang anak itu dikekahinya oleh orang tua. Itulah kemestian yang ada. Kemudian ayat yang keduanya supaya kita paham juga berikutnya itu silahkan di ayat nomor 37 yang di atas, di sampingnya sebelahnya. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menunjukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Tidak akan pernah sampai darah korban dan tidak akan sampai daging korban kepada Allah. Tapi yang dinilai oleh Allah adalah takwanya kamu. Disuruh kita bilang iya, nurut. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Allah nggak butuh daging, Allah nggak butuh darah. Diperhatikan sama Bapak juga buktinya. Bagaimana darahnya mengalir ke bumi, bagaimana dagingnya dibagikan kepada fakir miskin, nggak ada yang sampai kepada Allah. Tapi yang sampai kepada Allah, Allah nyuruh kepada kita korban, kita bilang, ya Allah saya siap korban. Nah kesiapan kita untuk berkorban itu, ketakwaan kita, itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Jadi ketika Ismail masih kecil disuruh disembelih, Nabi Ibrahim bilang siap. Walaupun anak itu satu-satunya disuruh disembelih. Begitu dengan istrinya, ketika disampaikan untuk menyembelih anaknya untuk korban kepada Allah, dipersilahkan. Tidak melarang sama sekali, dan itu Nabi Ibrahim paham betul itu hanya ujian dari Allah. Gak mungkin Allah mengorbankan kecintaan Nabi Ibrahim kepada anaknya. Makanya Allah sekedar menguji kepada Nabi Ibrahim, mau nggak melaksanakan perintah Allah, lebih cinta kepada Allah atau lebih cinta kepada anak. Walaupun itu hasil mimpi dan mimpinya dianggap benar oleh Nabi Ibrahim, maka disembelihnya anaknya. Tetapi ketika disembelih, Allah jadikan anaknya itu tidak mampu disembelih. Ada sebagian ulama mufassirin mengatakan yang satu goloknya itu jadi tumpul, nggak mempan, walaupun digorok-gorok nggak mempan. Ada yang satu lagi ahli tafsir menyatakan lehernya itu jadi beton, nggak mempan waktu digorok. Tapi itulah kadzalika najzil muhsinin, begitulah Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi makanya kita jangan takut untuk berbuat kebaikan. Ada uang untuk korban, mari bersama kita berkorban besok. Korban di rumah boleh sendiri, di masjid boleh, tapi kalau anjurannya lebih baik di masjid untuk siarnya. Jadi di rumah juga boleh, saya mau korban sendiri motong boleh, cuman nggak siar. Lebih baik dikumpulkan di masjid, dari masjid itulah kita siarkan, kita luaskan, kita bagikan kepada tetangga, kepada fakir miskin dan sebagainya. Nah ini yang perlu diingat. Jadi korban itu sama sekali Allah tidak menerima apapun juga, apanya juga nggak diterima. Makanya besar dan kecilnya jangan suka mengejek. Di dalam Al-Quran Allah bilang la yashor kaumun min kaumin asa ayyakunu khairam minhum. Jangan mengejek satu kaum kepada kaum yang lain, karena boleh jadi yang diejek lebih bagus daripada yang mengejek. Nggak boleh. Jangan sekali-kali kita mengejek, ngelihat misalnya kita korbannya itu pakai kambing yang 5 juta, tiba-tiba ngelihat kambing kecil segini, tapi udah sah memang kambingnya kecil. Ini korban kok pura-pura begini, kata dia. Jangan, nggak boleh. Nggak boleh mengejek, nanti khawatirnya justru yang korbannya kecil sebesar ini diterima oleh Allah, yang besar karena dia sombong tidak diterima oleh Allah. Karena Allah nggak butuh kepada daging dan darahnya korban.
kepada rupiahnya Allah nggak butuh, tetapi yang dinilai oleh Allah ketakwaan kita, sehingga kita patut bangga. Orang walaupun kecil begini mau berkorban, mungkin nggak mampu lagi, hartanya tidak ada lagi, itu yang kita perhitungkan. Jadi jangan sekali-kali besok melihat daging korban, hewan korban kecil, ada bahasa ejekan, nggak boleh. Makanya kita dilarang oleh Allah, la yashor kaumun an kaumin, tidak boleh satu kaum meledek kaum yang lain, dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 11. Karena boleh jadi yang diledek lebih bagus jaga dari yang diledek. Nah sekarang ayat ini nggak dipakai sama orang ulama yang nggak pakai. Ulama-ulama yang berjenggot segini nggak pakai. Orang tahlil diledek, orang maulid diledek, padahal nggak boleh kata Allah. Orang maulid masa baca maulid, baca sholawat dilarang. Siapa yang mengerjakan yang bid'ah, karena dianggap maulid itu bid'ah dolalah menurut dia. Wa kullu dolalatin finnar. Akhirnya mengejek orang yang tahlil, yang baca Quran malam Jumat. Nggak boleh. Kita jangan sekali-kali. Karena Allah melarang, la yashor kaumun an kaumin. Jangan satu kaum mengejek kaum yang lain, mengolok-olok, mengejek itu. Nggak boleh. Karena nanti yang diejek malah lebih keren, lebih bagus, lebih hebat kebanding yang mengejek. Karena orang mengejek itu hatinya sombong. Merasa diri orang lain betul. Padahal baca sholawat, coba Pak, kalau kita nggak maulid, kapan Bapak baca sholawat? Ngobrol dari rumah. Berapa kali baca sholawat kalau nggak ada maulidan? Saya sendiri di pesantren jarang baca sholawat tuh. Lah tapi kalau kita duduk di masjid ini sedang maulid, pasti baca sholawat. Walaupun kepaksa pasti baca sholawat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Pasti baca yang ininya, yang jamaahnya. Nah, makanya kita jangan mengejek kata Allah. Begitupun ketika ibadah kurban. Jangan sekali-kali melihat kambing yang kecil meledek kita. Ini korban siapa kecil banget begini. Kalau korban ya yang besar, ya mampunya segitu ya segitu. Kita nggak usah malu karena kita ibadah bukan karena manusia, ibadah kita karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk dagingnya. Jangan sampai ada yang ngeledek orang korban makan daging pahanya, dilarang. Ada perintah dari Allah. Silahkan ayat berikutnya di sampingnya. Jangan ke bawah, ke samping. Liyashhadu. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara. Ya, terima kasih. Jadi ada perintah dari Allah. Bagaimana daging korban itu, pakulu minha, silahkan kau makan minha dari hewan korban yang kau korbankan. Wa'at imul ba'isal pakiro, dan berikanlah sebagian yang lain kepada orang yang sangat fakir, sangat butuh, berikan kepada mereka. Itu prioritasnya. Tapi orang kaya juga boleh Pak. Korban itu beda dengan zakat. Saya bilang tadi, kalau zakat kan orang kaya nggak boleh menerima zakat. Tapi kalau korban boleh. Walaupun dia konglomerat boleh menerima daging korban. Tapi prioritasnya adalah al-ba'isal pakiro. Fakulu minha, makanlah dari hewan korban yang kamu sembelih, tapi tidak boleh lebih dari sepertiga Pak. Jadi misalnya ke masjid ini ada yang ngomong, Pak, saya korban 1 ekor, tapi separuh saya ambil. Kita bilang potong aja sendiri, nggak usah diterima. Sebab walaupun korban dia nggak baik. Karena itu korban itu harus diberikan keseluruhannya, jangan ada dikecualikan, nggak boleh, jangan dikecualikan. Pokoknya silahkan, nanti tinggal panitia ketika sudah memotong, siapkan kaki belakangnya, bukan paha, berikan kepada yang korban. Kalau yang korbannya bilang saya nggak perlu, ya silahkan bagikan kepada fakir miskin. Tapi kita berikan karena halal, boleh. Kecuali kalau korbannya itu najar, nggak boleh. Misalnya bapak sakit, terus niat dalam hati, ya Allah kalau saya sembuh, saya akan berkorban di bulan haji. Nah ketika betul sembuh, maka korbannya bukan sunat tapi wajib. Dan dagingnya tidak boleh dimakan oleh orang yang berkorban, sedikit pun nggak boleh. Nah nggak boleh. Itu dilarang ketika hukumnya wajib. Tapi kalau korban biasa sunnah diperbolehkan asal jangan lebih dari sepertiga. Nah ini saya sampaikan kenapa? Karena banyak banget orang kok korban dia minta, Pak. Silahkan saja, boleh. Kalau memang Allah bilang boleh, halal. Kemarin ada yang ini Ustadz, kekah di saya, minta kekah kepada saya. Pak Ustadz kok yang kekah makan? Boleh.
katanya yang dikekahi itu tidak boleh. Ya iya, yang dikekahi kan bayi. Ya bayinya nggak boleh. Masa bayi dikasih sate? Kalau bapaknya yang kekah boleh, halal. Kita undang orang, kita makan nggak apa-apa, satenya dimakan nggak apa-apa, halal. Jadi jangan bikin-bikin perkiraan, sesuatu hukum itu bukan perkiraan. Kalau yang dikekahi nggak boleh, jangan sampai bayi 7 hari dikasih daging kambing, jangan. Ya jelas nggak boleh itu, kita harus paham. Tapi kalau orang tuanya boleh. Nah ini dia, makanya kita korban itu kita perhatikan bahwa korban itu semata-mata dalam rangka kita mencari ridhonya Allah, begitu dengan kekah. Cuman bedanya kalau kekah dibagikan matang, kalau korban dibagikan mentah. Kemudian korban itu keseluruhannya dibagikan. Itu menurut hadis Ali bin Abi Thalib, diperintahkan sampai kulit-kulitnya aja dipotong-potong Pak, dibagikan. Jadi tidak boleh ada yang dijual, tidak boleh ada yang digunakan untuk yang lain. Tapi sekarang kita melihat kira-kira, ini perhitungan saja. Kalau kulit kambing dipotong-potong dimasak nggak Pak? Enggak. Nah daripada dibuang, maka kita usahakan dijual untuk keperluan minuman, yang kerja untuk kalian plastik, kan nggak diberi itu segala macam, silahkan nggak apa-apa. Jadi sebenarnya saya katakan di dalam hadisnya semuanya harus dibagikan. Korban itu semuanya harus dibagikan, tidak ada yang dijual sama sekali. Tapi daripada dibuang, saya juga meyakini tidak mungkin ada seorang ibu dibagi potongan kulit dimasak, nggak bakal, pasti dibuang. Daripada dibuang, lebih baik kita gunakan untuk keperluan yang lain. Bukan membolehkan, tapi lebih baiknya. Nah ini yang lebih utama kita perhatikan. Jadi hal-hal yang sekiranya terbuang jadi mubajir, saudaranya setan, kita jangan berbuat seperti setan berbuat kepada Allah. Bagaimana membuang-buang sesuatu yang berguna, itu tidak boleh. Makanya lebih baik kita manfaatkan saja. Berikutnya, yang penting jangan untuk pribadi, tapi untuk keperluan korban, untuk panitia dan segala macam yang ada di situ. Dipersilahkan Pak, ayat berikutnya. Watlu. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima dan dari yang lain Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Nah ini dia, jadi harus tahu. Jadi korban itu tadi Allah nggak nerima korban kecuali dari takwanya. Jadi ini ayat yang menerangkan bagaimana korban si Habil dan si Qabil. Si Habil itu korban pakai kambing, si Qabil pakai buah-buahan. Kemudian yang diterima di gunung itu disimpan, ternyata yang terbakar itu korbannya si Qabil, si Habil. Dan si Qabil bilang, saya akan membunuh kamu. Kata Qabil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya ibadah yang diterima itu hanya dari orang yang bertakwa kepada Allah. Makanya ketika kita korban, bukan apapun yang diharap, bukan pujian dari orang, jangan malu-malu walaupun bawa kambing yang paling kecil, yang penting kita ikhlas berbuat karena Allah, itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang Allah terima, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jadi kalaupun ada sapi bertonton atau tontonan gitu, sapinya besar sampai bertonton, tidak akan diterima kalau dia hanya ingin dipuji oleh manusia. Tapi walaupun kambing hanya 2,5 juta yang kecil, tapi kalau ikhlas karena Allah menerima korban itu minal muttaqin, dari dasar ketakwaan kepada Allah. Jadi tidak ada harapan dipuji, tidak ada harapan disanjung, dia hanya melaksanakan itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala yang pernah dicontohkan juga oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan mudah-mudahan dengan kita berkorban harus yakin serentak diganti oleh Allah. Bagaimana Nabi Ibrahim memotong anaknya sejak itu pun tidak dibuat mempan anaknya, karena Allah tidak butuh kepada Ismail, karena Allah tidak butuh kepada darah Ismail. Makanya ketika dipotong itu darah Ismail itu tidak dikeluarkan dan lehernya tidak mempan. Kenapa? Karena yang Allah butuh, Ibrahim disuruh mengorbankan anak, dikorbankan. Nabi Ibrahim tidak ikhlas, istrinya juga tidak ikhlas, Siti Hajar. Tetapi Allah tidak ingin kepada dagingnya Ismail, dan Allah tidak butuh kepada darahnya Ismail.
Makanya ketika disembelih diturunkan sama Allah ini, korbannya si Habil kan diterima tuh, diangkat oleh Allah ke sorga, kambingnya Habil. Ketika di sorga, ketika Ibrahim memotong anaknya diturunkan, diberikan kepada Nabi Ibrahim. Itu yang harus kita pahami. Nanti jangan bertanya lagi setelah kita ngaji, itu Nabi Ibrahim dapat kambing dari mana. Kambingnya Habil. Ketika Habil korban diangkat, diterima, dan si Qabil nggak diterima. Kenapa? Si Qabil itu korbannya itu karena dia seorang petani, dengan menggunakan buah-buahan yang sudah pada busuk, yang jelek lah, bukan karena Allah. Tapi si Habil ketika disuruh korban, dia peternak, mengambil kambing yang paling besar, diserahkan kepada Allah. Makanya Allah terima dan diangkat kambingnya itu ke sorga. Kemudian ketika Ismail dipotong, diturunkan kembali kambing itu dan diberikan kepada Nabi Ibrahim supaya disembelih. Untung Nabi Ibrahim menyembelihnya kambing. Sampai hari ini kita menyembelihnya, nyembelih kambing, tidak perlu menyembelih manusia. Oleh karenanya yang perlu saya sampaikan, kalau Nabi Ibrahim menyembelih anak aja mau, apalagi kita sekarang cuma suruh menyembelih kambing. Silahkan, mau kambing, mau sapi bertujuh tidak apa-apa. Silahkan saja, tapi lakukan itu karena semata-mata takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian ketika ada orang yang salah, ada orang yang keliru dalam menyampaikan, kemudian ada yang kurang baik, kita tidak perlu meledek karena kita tidak dianjurkan. Dalam surat Al-Hujurat ayat ke-11, ke-12, Allah bilang jangan diantara kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Suratnya tidak ada di kopiannya, surat surat ke-49 ayat nomor 12. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain, tapi kalau kita tahu orang lain itu salah, jangan dibicarakan, tapi kita datangi, kita nasihati. Ini ayatnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan kepada manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang dari perbuatan yang munkar. Makanya Bapak, kalau ada yang melihat anak kecil di sini, anak SD pegang HP di masjid, tolong diambil HP-nya. Takutnya nanti di masjid dipakai nonton apa? Nonton dangdut, nonton film. Masa kalau HP-nya ada ayat Quran mah Yasin nggak masalah. Yang dikhawatirkan nanti Bapak biarkan, nanti ke bawah dosa kita. Ada lagi yang suka di masjid tidur-tiduran gitu. Nonton TV dulu, nonton apa? Film dulu. Nonton apalagi video porno di handphone. Di masjid. Masjid mah kita masuk aja menghormat masjid tadi. Tahiyatul masjid. Maka tidak boleh menggunakan handphone kegiatannya selain membaca Quran yang ada di handphone. Jangan digunakan masjid itu untuk segala macam WA-an, ngebalas WA, segala macam, nggak usah. Saya suka salut Pak, dengan pemain bola aja mau main bola nggak ada yang bawa handphone Pak. Ada nggak pemain bola yang bawa handphone? Tapi manusia mau ke masjid aja, mau ibadah menghadap Allah, masih bawa handphonenya. Kadang-kadang imam, saya ingat di Al-Mahdi, saya sholat, imamnya itu Habib Hussein dari itu apa masjid apa tuh? Apa itu? Silaturahim. Ingat banget saya sampai bacaan seorang Habib hafal Quran, salah lagi. Ternyata bunyi handphone itu yang mengganggu dia. Bib, kenapa salah mulu? Tadi anak mendengar suara handphone ring. Saya bilang jadi terganggu niatnya, makanya nggak boleh. Kita janganlah, kecuali ada keperluan untuk dakwah, keperluan untuk baca Quran, ada Yasin, ada segala macam di situ aplikasinya silahkan. Handphonenya dibuka, tapi ada bacaan Quran. Selain itu nggak boleh. Makanya di sini ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh yang ma'ruf untuk menyuruh korban kepada saudara kita yang kaya nih. Kita punya teman atau punya bos yang kaya, tolong singgungin, kitikin. Kalau dikitikin orang geli. Jadi kita ajak dia untuk berkorban di masjid. Kita korban kemana Pak? Mumpung ini bulannya bulan untuk berkorban, dan orang yang tidak korban padahal kaya, mampu, dibenci oleh Nabi. Kita wajib menyampaikan. Kemudian yang kedua, wayan hauna anil munkar, melarang anak berbuat munkar. Dan siapapun yang berbuat munkar dilarang. Bukan hanya menyuruh perbuatan baik, tapi juga menyuruh perbuatan yang munkar itu dilarang. Jadi jangan sebalik. Makanya Nabi Muhammad dulu ketika di Mekah, ketika dia berbuat baik tidak ada masalah. Coba perhatikan, 3 hari pergi ke Gua Hiro, habis bekal balik lagi ke rumah istrinya, nggak ada masalah. Berbulan-bulan tidak ada masalah. Tetapi ketika Nabi Muhammad mendapat Iqra, dakwah, nah itu baru gelarnya berubah. Dari gelar yang begitu bagus Al-Amin menjadi gelarnya Al-Majnun. Inna kala majnun, Muhammad benar-benar gila. Ngajak kafir Quraisy yang menyembah berhala, diajak menyembah Allah yang tidak nampak dan tidak kelihatan.
Gara-gara mencegah Nabi Muhammad perbuatan yang munkar, Nabi Muhammad gelarnya diganti dari gelar yang baik menjadi gelar yang buruk. Dan begitupun kita hari ini disuruh, walaupun beresiko tapi kita dengan cara yang baik. Bahkan Nabi menyampaikan dalam hadisnya, marro'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Siapa orang melihat kemunkaran, rubah dengan tangannya atau dengan kekuasaannya. Kalau dia RT, dia RW, dia lurah, silahkan dengan kemampuan yang ada jabatan pada dirinya. Fa illam yastati, kalau nggak mampu merubah kemunkaran dengan tangan, dengan jabatan, dengan kemampuan, pabilisanih, maka rubahlah kemunkaran dengan lidah. Nasihati anak itu dilarang sama kita, misalnya siapapun kawan kita dibisikin atau kita telepon, jangan berbuat yang tidak baik di masjid atau di rumah atau dimanapun. Yang ketiga, fa illam yastati, kalau nggak mampu dengan nasihat, fa biqalbih, maka melihat kemunkaran itu benci hati kita. Bahwa ad'apul iman, maka kalau ada orang melihat kemunkaran cuma benci dalam hati, itu adalah imannya yang paling tipis, yang kemungkinan kalau ada gesekan sedikit pun hilang. Karena itu kita minimal lah menggunakan lidah nasihati orang, khususnya nih kalau ada anak-anak yang main di masjid menggunakan handphone atau tidur di masjid, kita larang lah. Karena masjid itu bukan untuk tiduran, takutnya ngiler. Iler itu najis, Pak. Jadi kalau ngiler, kena ini dipakai sholat nggak sah. Karena iler itu najis. Beda dengan ludah. Kalau ludah enggak, riak enggak. Tapi kalau iler najis. Oleh karenanya dilarang di masjid itu, suka dilarang tidur, itu masalahnya. Takutnya dia tidur, bukannya tidurnya yang dilarang, ngilernya. Takutnya kan kalau lagi ngiler nggak kerasa. Nah kemudian nggak dicuci sama dia yang ngilernya tadi. Nah itu dipakai sholat nggak sah sholatnya. Sekarang tuh serba bingung saya. Coba kalau orang dulu mah apik, katanya bodoh orang dulu, tapi apik. Anak yang belum dihitan nggak bakal dibawa ke masjid. Kalau nggak dihitan nih ke masjid dipisahin. Ayo di sana anak-anak kecil supaya jangan nyampur sama orang tua. Lah sekarang mah pabriknya air kencing dibawa ke masjid, Pak. Anak pakai apa? Pampers. Udah kencing 3, 4, 5 kali dibawa. Pabriknya air kencing dibawa ke masjid sekarang tuh. Bener-bener orang Masya Allah. Dulu makan yang namanya masjid sejelek apapun nggak ada yang main-main di masjid. Dan sekarang masjid di mana-mana jadi hiburan. Sekarang di Bandung ada masjid apa tuh? Al-Jabar. Pada rekreasi ke sana. Di samping masjid bukannya sholat, makan, minum. Ada yang head masuk ke masjid. Lah kemarin di sini tetangga saya itu Atorik ya. Pada ke Atorik pakai semua kayak gerobak ibu-ibu pengajian. Ya Allah, mau ngapain Bu? Mau ngelihat masjid katanya. Ya berarti rekreasi. Ya Allah, ke masjid dipakai rekreasi, boro-boro sholat sunat. Sampai di sana makan, minum, bangga doang ngelihatnya. Bener kata Nabi, walakin haruba anil huda, nanti di akhir zaman masjidnya mewah-mewah tapi sunyi dari petunjuk. Makanya ini masjid sudah mewah, sudah bagus. Mari kita jadikan masjid ini untuk ibadah, untuk semakin orang itu sholat suka di masjid ini karena ada AC dan segala macam, airnya mudah-mudahan seiring dengan keindahan masjidnya, seiring dengan isinya gitu. Mudah-mudahan kita berdoa bersama sehingga pengurus, makanya kita doakan biar dia diberikan panjang umur, diberikan tambahan kesabaran. Kita bantu sama-sama, mudah-mudahan memakmurkan masjid ini dengan sebaik-baiknya. Masjid ini bukan kurung batang, bikinnya bersama-sama tapi suruh ngisi nggak mau. Masjid ini adalah kita yang bikin, ya kita yang ngisi. Insya Allah dengan demikian pengurusnya baik, segala macamnya baik, dan kita yang memakmurkan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan besok ketika bulan haji kita bisa berkorban dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan yang berkorban diterima amal ibadahnya dan diberikan kebalasan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta disehatkan badan kita, dimurahkan rezeki kita untuk bekal ibadat. Allah titipkan anak yang soleh dan solehat. Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan kita semua dibimbing menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita diberikan ilmu yang banyak dan manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bitilkan niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Alhamdulillah bil amin hamda yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak
wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla yassir wa la tu'assir. Ya Allah yassir wa la tu'assir. Ya Allah yassir wa la tu'assir. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahhil sahhil sahhil alaina kulla asir sahhil alaina kulla asir sahhil alaina kulla asir biwajhil basirin najir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya, dan dilaksanakan, dikerjakan, diamalkan kalau itu yang baik datang dari Allah. Kita amalkan bersama. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.